Waduh, enak banget duduk. Nah, Masya Allah. Terapi yin dan terapi yang. Jadi kondisi yin, orang dengan kondisi yin dia cenderung lemah, bener nggak? Cenderung lemah, kondisinya cenderung lunglai, kekurangan energi. Maka kita menyebutnya dengan defisien, ya. Kita menyebutnya dengan defisien atau kondisi kekurangan energi. Sedangkan penyakit dengan karakteristik yang, orangnya dia cenderung kelebihan energi, marah-marah, banyak bicara, banyak gerak, gitu ya. Itu kondisi atau karakteristik kondisi penyakit yang, maka kita menyebutnya dengan ekses atau kelebihan energi. Prinsip pengobatan di dalam TCM adalah keseimbangan. Jadi kita menyeimbangkan antara yin dan yang. Orang dengan kondisi yin, maka tugas kita harus menyeimbangkan supaya yangnya naik, ya, yangnya naik. Begitu juga orang dengan kondisi yang, maka kita kondisikan supaya yangnya turun atau yinnya naik. Tugas kita sebagai terapis TCM seperti itu. Jadi kita menyeimbangkan antara yin dan yang. Orang yang badannya cenderung dingin, maka kita harus lakukan terapi yang sifatnya menghangatkan tubuhnya. Karena tugas kita adalah menyeimbangkan antara yin dan yang. Nah, ini teman-teman. Maka ketika teman-teman bertemu dengan pasien, ya, kemudian kita cek kondisinya cenderung yin, berarti kita harus memasukkan energi ke situ. Ya, karena kondisinya dia lemah. Orang lemah tidak boleh diambil energinya, tapi justru ditambah energi. Benar nggak? Baterai HP ngedrop itu kita pakai terus apa kita cas? Dicas, ya nggak? Tapi kalau dia sudah charge-nya udah penuh 100%, tapi kita cas terus, yang terjadi apa, Bu? Rusak baterainya lama-kelamaan. Makanya kalau HP iPhone itu ada battery health gitu kan. Jadi kesehatan baterainya bisa kita lihat di situ. Jadi kalau kita sering ngecas HP semalaman, itu maka kondisi kesehatan baterai lama-lama akan menurun. Begitu juga dengan orang juga begitu. Orang yang kondisinya yin berarti dia sedang kekurangan energi. Kekurangan energi jangan malah dikurangin. Ya, makanya kemarin saya bilang, orang yang kondisinya lemah, dia tidak boleh dilakukan bekam basah. Karena apa? Kondisinya sudah lemah, dia sudah kekurangan energi. Sedangkan bekam basah adalah tindakan terapi yang fungsinya untuk mengambil energi. Energi apa yang diambil, Bu? Energi darah maupun energi panas angin dari dalam tubuh. Orang lemes, energinya diambil, maka dia akan semakin lemah, semakin lemas. Makanya tidak jarang kita dapati terapis-terapis yang baru belajar bekam itu apa? Main bekam aja gitu kan. Loh, kok pasien saya kok berkeringat gitu kan? Keringat dingin, kayak kemarin ada yang curhat juga seperti itu di kelas sebelah apa di sini ya. Jadi orang di akupuntur tapi dia kemudian lemes, berkeringat dingin sampai mau pingsan. Nah, itu kita harus memperhatikan ini, memperhatikan kondisi ini gitu ya. Nah, jadi tidak boleh sembarangan melakukan terapi. Orang yang kelebihan energi, maka dia energinya harus diambil, jangan ditambah. Gitu kan? Tadi kita cerita hipertensi itu ada dua, ada hipertensi yang tipenya ekses, ada yang tipenya defisien. Yang ciri-ciri ekses misalnya dia banyak marah, kemudian sulit tidur, itu adalah kondisi apa? Ekses atau kelebihan energi. Tapi yang kondisinya defisien, dia nggak banyak bicara, dia diam dan dia banyak tidur, itu adalah kondisi defisien meskipun sama-sama tensinya tinggi. Yang kelebihan energi berarti energinya kita ambil, boleh kita lakukan bekam basah karena dia kelebihan energi. Jadi tidak semua orang kita lakukan bekam basah. Nggak semua orang kita lakukan bekam basah. Kering, halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada yang bisa saya bantu, gitu kan? Saya hipertensi, Pak, boleh bisa dibekam nggak? Oh, bisa, wah, gitu kan? Begitu datang ke sana dibekam, orangnya malah pingsan, keringat dingin misalnya. Jangan salahkan siapa-siapa karena terapisnya melakukan kesalahan dalam diagnosa. Tapi kalau kita ini,
Pak, saya hipertensi bisa dibekam nggak? Oh, nanti kita lihat kondisinya, Pak. Bisa atau tidak bisanya nanti kalau kita udah ketemu. Begitu kita datang ke sana, kita lihat, oh Pak, Bapak itu memang hipertensi, tapi Bapak banyakan tidurnya. Menurut kami, kondisi seperti itu, kalau kita udah raba nadi dan dari perabaan dari lidah kita cek, Bapak itu mengalami defisiensi cie. Waduh, gitu kan. Nambah lagi, amplopnya gocap. Bapak mengalami kekurangan energi di darah meskipun tensinya tinggi, gitu kan. Bapak juga ada kondisi begini. Kalau gitu terapinya apa yang bagus? Bapak nggak boleh dibekam basah, Pak, karena Bapak itu darahnya kurang. Kok bisa sih darah saya kurang tapi hipertensi? Nah itu, Pak, karena hipertensi itu banyak penyebabnya. Bapak bisa hipertensi karena pikiran, karena kurang tidur. Bapak juga bisa hipertensi karena belum bayar SPP, TCM. Nah gitu ya. Jadi bisa mengalami berbagai macam kondisi. Terus saya terapinya gimana baiknya? Untuk kondisi Bapak, sebaiknya Bapak kita moksibosi atau dilakukan kop api aja, Pak, atau kita akupuntur. Durasinya 20 menit karena Bapak kekurangan energi. Ya, itu ya. Kita kalau punya ilmu bisa menjelaskan. Nah, terapi kondisi yang kelebihan energi kita sedasi, ya. Nih ya, kelebihan energi, Bu. Yang kelebihan energi itu kita sedasi. Sedasi itu artinya melemahkan. Melemahkan. Tonifikasi artinya menguatkan. Menguatkan ya. Ya, jadi ada sedasi, ada tonifikasi. Yang kondisinya lemah itu dikuatkan, namanya ditonik ya. Kita ulangi ya. Yang kondisinya lemah itu dikuatkan. Dikuatkan, namanya ditonik atau dilakukan teknik penguatan. Yang kondisinya kuat itu dilemahkan, namanya sedasi atau ada yang menyebutnya sedatif. Gitu ya.